Hai semuanya, perkenalkan, nama saya adalah Dewi Devina Aurelia Manurung dan saya akan menjelaskan tentang materi matematika wajib kelas 11 SMA tentang matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi yang disusun dalam persegi panjang ataupun persegi yang disusun juga dalam bentuk baris dan juga kolom. Nah, jadi dalam matriks itu terdiri atas baris dan kolom, di mana baris merupakan bilangan yang disusun secara horizontal, sedangkan kolom adalah bilangan yang disusun secara vertikal. Yang kedua adalah cara menotasikan matriks. Jadi, matriks itu dinyatakan dengan huruf kapital, sedangkan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil atau huruf non-kapital. Nah, jadi ini dia adalah salah satu contoh dari matriks. Matriks itu tadi terdiri atas baris. Nah, bagian ini adalah yang disebut sebagai baris, dan bagian ini adalah yang disebut sebagai kolom. Nah, matriks ini disebut sebagai matriks 2 dikali 3 karena penyebutan matriks itu harus diawali dengan kata matriks dan jumlah baris serta jumlah kolom. Nah, karena di sini ada terdiri atas 2 baris, maka ditulislah matriks dikali matriks 2, dan oleh karena terdiri atas 3 kolom sehingga disebut dengan memiliki 3 kolom. Itulah kenapa disebut sebagai matriks 2 kali 3. Nah, kemudian di sini ada contoh lagi adalah matriks 2 kali 2. Disebutkan 2 kali 2 karena terdiri atas 2 baris dan juga terdiri atas 2 kolom. Yang selanjutnya adalah transpose matriks. Transpose matriks ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengubah dari elemen-elemen yang dalam bentuk baris menjadi kolom ataupun sebaliknya, yaitu dari kolom menjadi baris. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, transpose matriks itu adalah upaya menukarkan elemen dari baris menjadi kolom atau sebaliknya. Nah, saya akan memberikan suatu contoh di mana kita diminta di sini mentransposkan matriks A menjadi A transpose. Nah, yang perlu kita lakukan adalah tinggal mengubah bagian baris menjadi kolom dan bagian kolom ini menjadi berbentuk baris. Kita langsung saja kerjakan. Nah, jadi cara mengerjakannya, tadi baris pertama adalah 3, 1, kita ubah menjadi kolom pertama yaitu 3, 1. Lalu ada baris kedua adalah 2 dan 4, kita ubah menjadi kolom sehingga menjadi 2 dan 4. Inilah dia merupakan matriks A transpose 2 kali 2. Nah, kalau kita lihat bentuknya, ini tadi dari baris menjadi kolom, dari baris menjadi kolom, dan dari kolom menjadi baris, dari kolom menjadi baris. Nah, setelah kita mengetahui dasar-dasar tentang matriks, selanjutnya adalah tentang operasi matriks. Operasi matriks itu ada 4. Yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan bilangan skalar, dan juga perkalian matriks dengan matriks. Penjumlahan matriks adalah menjumlahkan elemen atau entry yang posisi atau letaknya sama. Nah, syarat dari penjumlahan matriks ini, kedua matriks tersebut harus memiliki ordo yang sama. Nah, ordo itu tadi adalah jumlah baris dan kolom yang dimiliki oleh sebuah matriks. Berikut contohnya, di mana diketahui ada matriks A dan matriks B. Matriks A ini terdiri atas 2 kolom dan 2 baris. Matriks B juga memiliki 2 kolom dan juga 2 baris. Oleh karena itu, kedua matriks ini memiliki ordo yang sama. Nah, pertanyaannya adalah berapa A ditambah B? Nah, cara mengerjakannya adalah dengan menjumlahkan bilangan yang seletak atau posisinya sama. Jadi kita masukkan tadi, diketahui tadi matriks A adalah 2, 5, 7, dan 1. Ditambah dengan matriks B yaitu 3, 1, 0, dan 2. Kita selesaikan, maka di sini adalah 2 ditambah 3. 2 ditambah dengan 3 adalah 5. Kemudian ada 5 ditambah dengan 1 yang hasilnya adalah 6. 7 ditambah 0, 7. Kemudian 1 ditambah 2 adalah 3. Nah, beginilah caranya penjumlahan matriks dengan ordo yang sama. Yang selanjutnya adalah pengurangan matriks. Nah,
Persamaan pengurangan matriks dan penjumlahan matriks itu adalah syaratnya yaitu memiliki ordo yang sama. Jadi kita hanya tinggal mengurangkan bilangan-bilangan yang letaknya sama. Nah, di sini ada contoh di mana diketahui bahwa matriks A adalah 1, 3, 2, dan 5, dan matriks B adalah min 2, 0, 3, dan 1. Pertanyaannya, berapa A dikurang B? Maka kita akan menjawab, pertama kita masukkan dulu matriks A yang sudah diketahui tadi adalah 1, 3, 2, dan 5. Kemudian dikurangkan dengan matriks B yaitu min 2, 0, 3, dan 1. Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya dengan mengurangkan 1 dikurang negatif 2 menjadi positif sehingga hasilnya menjadi 3. Kemudian 3 dikurang dengan 0 hasilnya adalah 3. Kemudian 2 dikurang dengan 3 hasilnya minus 1. Dan 5 dikurang dengan 1 hasilnya adalah 4. Inilah dia hasil dari pengurangan matriks berikut. Nah, yang ketiga adalah perkalian bilangan skalar dengan matriks. Nah, perkalian bilangan skalar dengan matriks ini adalah dengan mengalikan bilangan skalar atau bilangan real dengan matriks. Nah, di sini ada contoh soal yang dimana diketahui ada matriks A yaitu 1, 4, 5, 2, 0, dan 1. Nah, ini adalah matriks A dengan ordo 3 kali 2 karena dia memiliki 3 baris dan 2 kolom. Nah, kita yang ditanya adalah 5A. Maka ini artinya 5 adalah bilangan skalar dikalikan dengan matriks A yang sudah diketahui tadi 1, 4, 5, 2, 0, dan 1. Nah, kita hanya tinggal mengalikan ke dalam bilangan skalar ini dengan matriks. Kita kalikan satu per satu. 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. 5 dikali 5 adalah 25. 5 kali 2, 10. 5 kali 0 sama dengan 0. 5 dikali dengan 1 adalah 5. Bentuknya adalah kembali ke posisi semula sesuai dengan ordo dari matriks. Inilah hasilnya. Nah, yang keempat adalah perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks ini adalah perkalian di mana matriks dikalikan dengan matriks dengan syarat harus memiliki kolom dari matriks pertama dan baris dari matriks kedua itu harus sama. Sehingga hasilnya nanti seperti ini. A, matriks A M kali N dikali dengan B, matriks B dengan ordo N kali P, hasilnya akan menjadi matriks AB dengan ordo M dikali P. Nah, ini ada contoh soal di mana diketahui ada A, matriks A 3 kali 2 dengan jumlah bilangan seperti ini. Kemudian matriks B dengan ordo 2 kali 2 dengan bilangan ini. Nah, sekarang pertanyaannya berapa A dikali dengan matriks A dikali dengan matriks B. Nah, cara penyelesaiannya kita tulis dulu ulang. 2, 1, 0, 3, 4, 1 dikali dengan matriks B tadi adalah 1, 4, 2, dan 3. Nah, kedua matriks ini bisa dikalikan karena dia memenuhi syarat di mana di matriks pertama dia barisnya itu sama dengan kolomnya itu sama dengan baris yang dimiliki oleh matriks kedua. Nah, jadi kita tinggal mengalihkan yaitu menggunakan metode Bascom. Ingat saja Bascom itu agar mudah diingat yaitu singkatan dari baris dikali kolom. Jadi kita tinggal mengalihkan bilangan yang terdapat dari baris ke kolom. Nah, jadi misalnya kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama. Kita kalikan yang ini terlebih dahulu. 2 dikali dengan 1. Kemudian akan ditambah dengan 1 dikali dengan 2. Nah, begitu seterusnya kita akan kalikan lagi ke sebelah sini. Jadi dia 2 dikali dengan 4 ditambah 1 dikali dengan 3. Lalu yang selanjutnya ada 0 dikali dengan 1. 0 dikali dengan 1. Kemudian ada 3 dikali dengan 2. Kemudian ada 0 dikali dengan 4. Dan 3 dikali dengan 3. Yang selanjutnya 4 dikali dengan 1. Dan 1 dikali dengan 2. Kemudian 4 dikali 4.
dan 1 dikali 3. Nah, sekarang kita tinggal mengerjakannya. 2 dikali dengan 1 hasilnya adalah 2 ditambah dengan 2. Kemudian yang ini 8 ditambah dengan 3. Kemudian yang di bawah hasilnya 0 ditambah dengan 6. Kemudian 4 ditambah dengan 2. 0 ditambah dengan 9. Kemudian ini hasilnya adalah 16 ditambah dengan 3. Nah, sekarang kita jumlahkan. Hasilnya akan menjadi 4, 6, 6, 11, 9, dan 19. Inilah hasil dari perkalian matriks dengan matriks dari contoh berikut. Nah, sampai disitulah tadi penjelasan mengenai dasar-dasar matriks, pengertian matriks, dan operasi matriks. Inilah video yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Thanks for watching.